itu ada bagian matanya tuh dilobangin. Itu tuh. Jadi kalau dari sekelas tuh kayak kayak bayi yang dibungkus kain kafan. Ini waktu di ruqyah keluar binatang-binatang nggak jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di sini dan kali ini saya akan membawakan sebuah berita, bukan berita sih ini, kayak semacam postingan di Instagram ya yang berkaitan dengan sihir. Nah, ini kebetulan diposting juga di salah satu Instagram Lambe Turah, yaitu dari suaminya siapa yang namanya ya? Indah Dari. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya Indah Dari siapa ya. Langsung saja ya di sini dijelaskan di postingan Lambe Turah ini yang itu masih ingatkah postinganku kemarin waktu Indah Dari diserang sihir? Nah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Buhulnya ketemu langsung kita bakar. Wah, ini apa ini? Ini kayaknya menarik nih. Buhul itu apa? Jadi waktu kemarin Indah Dari di ruqyah, adik Mail pas waktu Indah Dari reaksi jinnya bilang begini. Nah jadi ceritanya Indah Dari ini waktu di ruqyah, terus kemudian dia tuh jinnya itu yang ngerasuki Indah Dari ini, dia ngomongnya gini, di pojok luar dekat kamar mandi itu. Jadi dia bilang di pojok luar dekat kamar mandi. Nah ini ada tadi yang saya maksud kayak buhul tadi ya. Dan kami pun penasaran ingin membuktikan omongannya. Secara mereka itu sering dusta, ya kan? Bangsa jin kan emang sering berdusta ya. Tapi kami terus ikhtiar dengan mencangkul tempat lokasi pojok yang mencurigakan dan terus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon petunjuk di mana letak buhulnya. Karena Indah Dari kondisinya masih lemas. Dan kami mau berusaha ingin menemukan buhulnya. Terus berdoa minta petunjuk dan pertolongan Allah. Nah, ini kita lihat saja ya, yang waktu, nah ini serem juga ya kita lihat. Wih, kayak ada apa ya, kayak manusia itu ya. Nah tuh, ini ada suaranya sini. Astagfirullah, itu ada bagian matanya tuh dilobangin. Itu tuh. Nih. Astagfirullah. Ini lihat nih. Tuh kan, kayak ada matanya kayak dibuat. Polkadot maksudnya. Udah fix ini kayaknya baru ya, Pak ya. Nah, nih. Dengeran nggak suaranya tuh? Nah ini kan kayak kain kafan gitu yang dibungkus dan dibentuk kayak, dan diisi ini tanah kuburan tuh, masih ada kayak tulang kayak macam-macam di situ ya, tanah kuburan. Jadi kalau dari sekelas tuh kayak bayi yang dibungkus kain kafan. Serem juga ini. Nah ini nih video selanjutnya nih. Tangannya diikat juga. Ini kepala pembungkusnya bukan nih, Pak? Ya kan? Tinggal dibungkus doang. Kamu nggak pernah diikat ini ya? Tuh, ini kayak kalau dari keterangannya ini kedengarannya ini kayak bayi yang masih janin gitu, kecil gitu. Itu dibungkus ini buat nyantet si Indah Dari. Serem ya. Itu tengkoraknya tuh. Ngeri ya. Nah ini perantara ya. Jadi kalau orang nyantet itu pasti ada perantaranya. Nah kalau di video ini tuh perantaranya seperti ya, ini bahasanya mereka buhul ya, kayak semacam pocong gitu ya, tapi kecil, pasti bayi, masih janin. Nah ini keterangannya saya baca-baca sih kayak, nah ini kayak anak kecil yang diaborsi gitu ya, masih kecil, dan tengkoraknya itu dimasukkan dalam situ, semacam itu ya. Saya lihat videonya itu ya, ada tengkorak kecil. Ngeri juga ya, serius. Oke. Terus kemudian ini ada keterangan dari si suaminya Indah Dari di Instastory-nya ya, kita lihat. Nah ini di keterangannya ini kapan ya saya lupa, waktu Indah Dari di ruqyah keluarlah binatang ini. Oh ini semacam kayak cacing. Tiba-tiba
binatang itu keluar begitu aja. Orang diruqyah, kemudian keluarlah binatang-binatang aneh. Ya keluarnya tuh nggak langsung dari mulutnya atau gimana nggak, tapi dari sekitar rumahnya. Nah ini efek ngeluarin sihirnya tadi itu bisa berupa hewan-hewan kecil, bisa berupa daging, bisa berupa apapun macam-macam, jadi menjijikkan ya. Oke, ini kita lihat postingan selanjutnya. Udah nggak ada satu aja ya. Oke. Oke, mungkin lebih lengkapnya bisa kita lihat di handphone ya. Ini bisa saya rekamkan nanti di handphone itu ada juga postingan selanjutnya di Instastory-nya. Bentar, saya ambil handphone. Saya ambilin handphone dulu. Nah ini di handphone ya. Nanti bisa ditampilkan di layar. Banyak yang bertanya ciri sihir itu gimana. Nah, ini dibahas sama si Kang Andre ya, suaminya si Indah dari tadi. Sebenarnya pertanyaan ini sering saya jawab. Rata-rata kayak orang sakit tapi pas diperiksa ke dokter tuh baik-baik saja. Nah ini benar. Jadi kayak yang di postingan Nambi Turah tadi sama yang di statusnya Kang Andre ini, bahwa orang yang disantet atau dikena sihir itu biasanya kalau dia sakit diperiksakan dokter tuh nggak ada apa-apanya, soalnya kan bentuknya gaib tadi itu. Nah ini kemudian jawaban yang kedua, badan kamu kayak dibacok orang dan berasa kayak darah mengalir, tapi pas diperiksa nggak ada apa-apa tapi badan kamu kesakitan. Serem nggak tuh? Jadi kayak luka bacokan itu kerasa guys, sakit, tapi nggak ada apa-apanya, di sini utuh. Nyiksa banget tuh. Bayangin, rasanya darah tuh keluar kayak kebacok, misalnya dibacok sini kayak mau mati gitu, tapi nggak apa-apa, ini masih utuh. Terus kemudian itu apa sih yang sebenarnya kebacok gitu? Nah ini kita gambarkan kayak sukmanya. Seperti di video-video sebelumnya kita pernah bahas sukma. Nah itu sukmanya yang dibacok sama dia, sukmanya yang diserang. Nah, kalau sukmanya orangnya kuat, insya Allah serangan itu mental. Tapi kalau sukmanya udah lemah, udah dilemahkan dulu ya kan, dengan macam-macam gangguannya. Misal awalnya itu diserang dengan bau-bauan nggak enak, kemudian diserang dengan macam-macam yang enteng-enteng dulu ya, sampai akhirnya sukmanya lemah, dia mulai kendor, seranglah itu, masuk sihirnya. Itu. Kemudian yang ketiga ini, yang bisa ngerasain sihir itu kamu sendiri, karena kamu yang ngerasain berasa ada yang aneh di luar nalar kita. Jadi yang ngerasain kena sihir ya dirinya sendiri. Misal si Ida dari tadi yang kena sihir ya dia sendiri yang ngerasain. Orang lain nggak tahu, cuman bisa kasihan aja, karena dia nggak ngerasain. Ya kayak gitu. Jadi kita lanjut nih statusnya story ya. Nah ini storynya dia yang kesel banget ya sama si yang nyihir itu. Nah kita skip aja dulu. Nah kayak beginilah keadaannya, kita bukan lagi drama. No, ini keluar darah guys. Keluar darah ini waktu di ruqyah. Waktu di ruqyah itu muntah darah gitu. Biasa ya. Karena saya pernah lihat juga orang yang di ruqyah di tempat-tempat ruqyah itu benar-benar muntah, itu muntah darah, ada yang muntah keluar paku, macem-macem. Dan itu serem. Lihat tuh kasihan gitu. Masa logika ya orang ngeluarin paku, ngeluarin kayak benang, ngeluarin ngeri, saya merinding. Nah, ini salah satu satin yang lihat Indra dari waktu ngisi tausiah di suatu acara diserang sihir. Nah ini dari akunnya Tasyani Alis. Saya lihat langsung depan mata pas di depan Teteh Hindadari lagi tausiah, tiba-tiba badannya gemetaran dan Teteh nangis waktu itu. Ya Allah, semoga keluarga Kang Angkri dan Teteh Hindadari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada pengakuan. Jadi ini benar-benar real ya guys. Bisa kalian lihat sendiri di Instagramnya, nanti kita taruh Instagramnya di YouTube ya. Kemudian ini kita skip aja, bisa kalian lihat sendiri ya. Kita langsung ke intinya. Nah
Ini tadi ya yang sudah ditampilkan di awal tadi, yaitu ini waktu diruqyah keluar binatang-binatang nggak jelas. Emang gitu. Kalau rumah itu ya, yang tadi ada buhul tadi yang kayak janin atau bayi yang dibungkus kemudian ditanam di situ, nah, itu seru-seru banget. Itu tuh bisa menimbulkan efek negatif yang luar biasa. Jadi hewan-hewan yang gaib ya, yang nggak kelihatan gitu, itu ke situ semua karena diundang oleh buhul tadi. Dan itu bisa jadi media untuk nyantet, untuk ngirim apapun lewat situ. Nah kalau buhulnya ini dicabut, ya kan, insya Allah jin tadi yang ngerasukin ini dari juga waktu diruqyah itu, dia sendiri ngasih tahu, karena jin itu pun kalau disuruh nyantet itu juga dipaksa oleh yang tukang sihirnya tadi, kayak gitu. Nah ini, terus kemudian keluar binatang ini juga kalau habis diruqyah. Nah ini kalajengking ya, semacam itu ya, keluar juga. Jadi keluarnya tuh random, bisa jadi di bawah karpet, bisa jadi di luar rumah, bisa jadi di sampingnya, tiba-tiba keluar muncul gitu aja. Kan aneh ya. Misal rumahnya bersih nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul aja. Tuh ini keluar apa lagi nih? Tuh sampai kucingnya. Kayak apa ya? Kayak hewannya kan aneh ya. Oke. Jadi itu guys, itu tadi ya contoh real sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu artis ya yang cukup terkenal. Itu bener real kalau sihir itu ada, dan kita itu harus gimana ya, mau percaya nggak percaya tapi emang ada. Kita harus jaga-jaga ya supaya kita tuh juga nggak kena seperti itu. Nah supaya nggak kena seperti itu, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu dilindungi. Karena kejadian kayak gini tuh kita nggak minta ya, tapi orang kalau sudah iri, sudah dengki, sudah macam-macam bersaing apa-apa, kalau lihat misal kita punya saingan, terus kita lebih sukses, kemudian saingan kita ini merasa iri, dia punya sifat yang jelek, ya dia bisa jadi nyewa tukang sihir apa untuk nyerang kita, untuk mencelakakan kita. Nah itu kita perlu hati-hati, kita perlu nangkal, kita terus bertawakal kepada Allah, kita terus minta perlindungan supaya tetap dilindungi Allah. Oke, jadi bisa saya jelaskan tadi ya gimana proses santetnya tadi. Santet itu tadi harus ada media atau perantara. Nah perantaranya tadi buhul tadi ya yang kayak dibungkus tadi, itu perantara utamanya itu. Kemudian dia akan memasukkan segala macamnya lewat situ, yang kemudian nyerang rumahnya si Indadari tadi. Kemudian nyerang jiwanya si Indadari lewat sukmanya yang diserang, karena sukmanya udah lemah, karena energi negatif yang begitu banyak di rumahnya lewat buhul tadi. Nah, kemudian hewan-hewan kecil-kecil tadi itu semuanya gaib. Itu ke situ semua karena merasa itu tempat menjijikkan. Nah, itu tempatnya mereka tadi, hewan-hewan kecil tadi yang suka ke situ. Itu. Makanya kalau santet itu biasanya pasti ada medianya, pasti ada tanah kubur, pasti ada semacamnya. Kayak gitu-gitu yang di luar nalar kita. Nah, itu guys. Oke, contoh lagi nih ya. Percaya nggak percaya, orang yang diruqyah pasti tadi mengeluarkan sesuatu yang aneh. Contoh aja ini kejadian di sekitar rumah saya ya. Waktu itu diruqyah beliaunya ini, kemudian tiba-tiba dia ngeluarin kayak daging busuk. Baunya tuh. Nah, jadi sedang sakit itu di bagian perut ya. Ketika diruqyah sampai 3 kali ruqyah itu keluar daging itu baunya busuk banget, tapi di luar rumah. Nah, daging ini awalnya tuh sebenarnya itu gaib, seperti si Indadari tadi gaib. Nah situ di luar rumahnya tuh tiba-tiba muncul kayak daging busuk gitu ya. Dan di sekitar daging itu ternyata ada tanah, itu tanah yang aneh, tanah kubur tadi. Nah lagi-lagi tanah kubur yang ada itu. Oke guys, jadi kalian percaya nggak percaya tapi itu ada. Tetap hati-hati teman-teman di sini, tetap berdoa. Jangan, saya di sini share aja ya, sharing aja. Saya bukan macam-macam mau
ya nantangin apa-apa bukan, tapi saya di sini tuh mau ngasih tahu aja supaya kita semua lebih aware. Lebih aware karena hal gaib itu ada. Bahkan kalau di Al-Quran tuh surga dan neraka itu kan masih gaib ya sekarang ya. Nah, makanya alam gaib itu ada, bangsa jin itu ada. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Itu ayatnya. Berarti kan ada juga jin. Oke, sekian dulu. Mungkin nanti kita akan banyak ya melakukan pembahasan-pembahasan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, terutama hal-hal gaib, sihir dan semacamnya. Dan stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.